Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di bab syafaat, ya, itu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan jenis syafaat itu ada 6. Kami ulangi mulai dari pertama. Kemarin insya Allah kayaknya sesuai dengan rekamannya itu nomor 3. Wa dzakara aydan rahimahullahu ta'ala anna syafa'ata sifatu anwangin. Dia Ibnu Qayyim, mudah-mudahan Allah merahmati kepada beliau Ibnu Qayyim, bahwasanya beliau menyebutkan sungguhnya syafaat itu ada 6 jenis. Seperti syafaat Nabi ada 6 jenis. Al-awwal atau yang pertama itu yang disebut dengan as-syafa'atul kubra, itu syafaat yang besar. Ini syafaat yang dimana semua nabi-nabi dari kelompok Nabi Ulul Azmi mundur, tidak mampu, seakan-akan seperti itu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi izin untuk memberi syafaat itu, tatkala kemudian nabi-nabi seluruhnya termasuk nabi-nabi yang ulul azmi mundur terkait masalah yaitu perizinan dari pemberian syafaat kepada umat manusia. Ini yang disebut dengan syafaatul kubra. Kemudian syafaat yang kedua, ini syafaat yang kedua, kemarin itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebulan yang lalu kayaknya. Dan syafaat yang kedua yaitu syafa'atuhu li ahlil jannah fi duhuliha. Itu syafaat untuk penduduk surga, kemudian untuk memasukinya. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis yang panjang riwayat Abi Hurairah yang menjelaskan terkait masalah syafaat penduduk surga tatkala masuk ke dalam surga. Ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dulu. Sekarang yaitu syafaat yang ketiga, syafa'atuhu liqaumin minal nasati min ummatihi qad istawjibun nar bidunubihim fa yusyafa'u lahum alla yadkhuluha. Syafaat yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad yang diberikan kepada umat Islam, yang dimana umat Islam itu umat Islam yang bertauhid, mati di atas tauhid, tetapi dia memiliki dosa besar, dan dosa besarnya itu mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Ini Masya Allah ya, orang Islam, orang beriman, dia mati di atas tauhid, tetapi kemudian dia pulang kembali menuju kepada Allah membawa dosa-dosa besar. Dengan dosa-dosanya itu wajib masuk ke dalam neraka untuk dibalas dosa-dosanya itu. Tetapi kemudian hamba itu mendapat syafaat dari Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian hamba itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah ya. Ini kayaknya senang ini ya, Masya Allah ya.
Nangkana Bali ternyata membawa dosa besar yang hari ini belum selesai karena belum ditobati tatkala di dunia. Begitu pulang kembali kepada Allah, dosa besar itu kemudian diadili dan diputuskan, maka wajib dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa besar itu, tetapi mendapat syafaat dari Nabi. Khusus untuk orang yang bertauhid yang berbuat dosa besar. Ini kayaknya cocok budek ya. Iya. Cocok budek nomor telu karena dia kan golongannya wong sing dosanya akeh gitu. Dan memungkinkan besok tatkala di pengadilan Allah ya kita tidak bisa berkutik dengan dosa-dosa itu. Kecuali yang mendapat rahmat Allah, sekaligus kalau di dalam keterangan yaitu bab syafaat, yaitu berharap dengan izin Allah mendapat syafaat dari Nabi. Masya Allah ini. Dan berikutnya adalah Arabi as-syafa'atuhu fil asati min ahli tauhid. Kemudian sekarang syafaat untuk ahli maksiat min ahli tauhid, dari orang yang ahli tauhid. Wah, ya nomor 4. Jadi kalau yang nomor 4 ahli tauhid, min dia juga maksiatnya banyak. Ya, si nomor 3 mau ketone ya dosa besarnya nggak begitu banyak dibandingkan poin yang nomor 4. Nah, kalau ini dia merupakan yaitu banyak perbuatan maksiat tapi dari kelompok ahli tauhid. Alladzina yadkhulun nar bidunubihim, sehingga orang-orang itu karena memiliki dosa yang besar sekalipun dari ahli tauhid, dia juga wajib masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya. Berarti yang seperti itu akhirnya wajib masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang dibawa itu. Tetapi kemudian wal ahaditsu biha mutawattiratun 'anin nabi. Ada hadis yang membicarakan masalah itu, hadisnya mutawatir dari Nabi. Dan sungguh para sahabat telah berijma, ahlu sunnah juga sepakat dan membidngahkan. Jadi ahlu sunnah membidngahkan bagi siapa saja yang mengingkari ini. Berarti bagi ahli sunnah juga membidngahkan kepada orang-orang yang mengingkari syafaat ini. Berarti ini menunjukkan ada kelompok orang yang berdosa banyak, kemudian dia wajib masuk neraka, tapi dia mati di atas tauhid. Dan dia mendapat syafaat dari Nabi. Lantas kemudian dia termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Ini juga Masya Allah ya. Dia cocok banget godek ya. Dia cocok. Dan bahkan ulama ahlu sunnah sepakat. Dan sungguh para sahabat juga sepakat. Mereka itu membidngahkan, menyesatkan orang-orang yang mengingkari adanya syafaat ini. Mulanya panjenengan kula sedaya dan kita semuanya, Masya Allah, jika kemudian berbicara konteks sama, yaitu syafaat. Cuma persyaratannya dulu di awal. Syafaat itu satu, syaratnya orang yang diberi syafaat mati di atas tauhid, dia juga bertauhid. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberi izin. Sekaligus orang yang diberi syafaat termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan semuanya itu landasannya adalah tauhid. Tanpa itu maka kita tidak boleh dan tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 sekarang. Syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati syawabihim wa rafi'ah. Itu syafaat Nabi untuk kaum min ahlil jannah, dari kelompok ahli surga. Ini Masya Allah, kaum umat Islam yang masuk ke dalam surga mendapat syafaat Nabi dengan memiliki tujuan supaya bertambah pahalanya dan semakin tinggi kemudian derajatnya. Ini kelompok sing lebih dulu ya, orang deg-degan lah kayak ismul surga sih, ismul surga, tapi mendapat syafaat dari Nabi dengan memiliki maksud tujuan supaya pahalanya itu bertambah, sekaligus yaitu menambah derajat tinggi mereka, yaitu kedudukan mereka tinggi tatkala di dalam surga. Ini Masya Allah yang nomor 5. Ini Masya Allah. Wa kulluha, semua syafaat-syafaat tadi yang disebutkan mulai dari syafaat pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, semuanya itu muhtasatun bi ahlil ikhlas. Semuanya khusus
teristimewa khusus untuk ahli ikhlas. Berarti ahli ikhlas berarti orang-orang yang notabene bersih dari segala syirik. Lam yatakhidu min dunillah waliyan wala syafi'an. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengambil dari selain Allah pelindung, dan juga tidak mengambil dari selain Allah sebagai pemberi syafaat. Berarti dengan catatan poin yang nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya khusus untuk ahli tauhid. Kalau lepas dari kemudian konteks bukan orang yang bertauhid, maka tidak berkesempatan mendapat syafaat mulai dari nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini kalau menurut yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 51. Wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayyuhsyaru illa rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un. Al-An'am ayat 51. Berilah peringatan dengannya, yaitu orang-orang yang mereka takut bahwasanya mereka akan dikumpulkan menuju Tuhan mereka. Sungguh tidak ada bagi mereka dari selain Allah sebagai pemberi syafaat, dan sekaligus juga tidak ada di sisi Allah di selain Allah, yaitu pelindung. Surat Al-An'am ayat 51. Berarti syafaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima intinya untuk ahli tauhid. Dan syafaat yang nomor 6, ini yang keenam, syafa'atuhu fi ba'di ahlihil kufar min ahlin nar. Sekarang syafaat untuk sebagian keluarga Nabi yang notabene kafir. Min ahlin nar, dari kelompok ahli neraka. Hatta yukhaffifa madhaba, sampai kemudian setelah mendapat syafaat dari Nabi dengan izin Allah, azabnya diperingan. Dan ini khusus untuk yaitu paman Nabi Ali bin Abu Thalib. Berarti syafaat Nabi gowong kafir mung siji tok, khusus go Ali bin Abu Thalib. Selain orang kafir dari Ali bin Abu Thalib tidak ada, sekalipun mereka dari kalangan keluarga Nabi. Berarti Abu Lahab orang mana ya? Khusus Abu Thalib. Ya, Abu Lahab orang Abu Lahab kayaknya naudzubillahi min dzalik. Ini diantaranya bab syafaat itu selesai. Dan kita masuk bab baru ini. Ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini? Sini. Bab berikutnya adalah tentang firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Berarti firman Allah surat Al-Qasas ayat 56. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka latahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadina." Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan pernah mampu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Karena sungguhnya, akan tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Nah, ini kan kalimat di dalam Al-Qur'an sebagai bantahan kepada Rasulullah dan sebagai bantahan kepada kita semuanya. Kalau satu saat kemudian kita melihat dari kalangan keluarga kita, misal bapak, ibu, kakak, adik, pak gede, pak lik, atau mungkin kemudian orang-orang yang notabene kita cintai, dia kepengen banget mereka kan jadi ahli tauhid, jadi ahli ngaji, ahli sholat. Cuma kadang-kadang Allah kembali lagi yang memiliki petunjuk, dan kita tidak sedikit pun bahkan selevel Nabi tidak memiliki kewenangan untuk memberi hidayah kepada siapapun saja yang dicintai. Dan kita umatnya dan sekaligus kemudian Nabi memberi satu pengajaran, kita hanya memberi nasihat pengajaran, adapun masalah hidayah itu milik Allah.
Sekalipun dek ya janjinya kepengen banget. Pamannya dewek janjinya kepengen walaman, doa itu petunjuk. Tapi ya kembali kepada hidayah. Dan Allah memilih siapa yang memang pantas untuk diberi hidayah, sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah Islam. Kadang-kadang dewek melas, ning sing dimelasi kadang-kadang orang melas mengawaki dewek. Itu masalahnya gitu ya. Sehingga kemudian turunlah firman Allah ayat ini. Lantas, sababun nuzul hadhil ayat. Sebab turunnya ayat ini turun, ini berkenaan dengan mautun Abi Thalib ala millati Abdul Muthalib. Berarti ayat ini turun berkenaan dengan kematian Abu Thalib di atas agama Abdul Muthalib. Kama sayati bayanun dzalika fi hadisil bab. Nanti akan ada hadis yang menyebutkan terkait permasalahan ini. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan kematian Abu Thalib. Jangan lihat dalam sejarah Islam, Abu Thalib dia yang membesarkan Nabi. Jadi Nabi semenjak kecil ikut Abu Thalib pamannya berjualan. Dia kan ikut jualan Nabi. Sampai kemudian harta bendanya, waktunya, pengorbanannya oleh Abu Thalib digunakan semuanya untuk membela keponakannya itu Muhammad. Seakan-akan hidup itu seorang Abu Thalib semuanya dipergunakan untuk membela Muhammad. Sehingga pantas tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mau meninggal pamannya itu berharap sekali kalau suatu saat Abu Thalib itu mendapat hidayah Islam. Tapi nyatanya dia mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Berarti menunjukkan agama jahiliyah. Sehingga maka ini terlalu amat disayangkan. Dan kembali kepada permasalahan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai. Nabi. Apa mending maksud tujuan di dalam pembahasan ini, apalagi kalau statusnya wali-wali yang sudah meninggal. Isra mungkin dia memiliki kewenangan bisa memberikan hidayah kepada manusia. Bukan wali kutub, wali apa, kalau dalam dunia kewalian kan seperti itu ya. Entah itu wali, entah itu keturunan Habib dan yang lain-lain, semuanya tidak akan pernah mampu untuk memberikan hidayah. Maksudnya seperti itu. Wong selevel Nabi saja kepada pamannya yang senantiasa membela agama Islam tidak pernah mampu. Sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi man ahbabta. Sungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Kadang-kadang hari ini kan kita disuguhi dengan satu keyakinan di tengah-tengah kaum muslimin yang meyakini seakan-akan wali-wali yang sudah meninggal dari kelompok keturunan-keturunan orang-orang yang dianggap kemudian sakral, mereka itu seakan-akan memiliki kemampuan pemberi hidayah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu maksudnya seperti itu. Qala Ibnu Katsir. Sekarang berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati kepada Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala li rasulih. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya dalam ayat itu. Kalau dalam ayat itu Allah berkata kepada Rasulnya, innaka sesungguhnya kamu Muhammad, innaka sesungguhnya kamu, ya Muhammad, ya Muhammad, la tahdi, kamu tidak pernah akan mampu memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau cintai. Laisa ilaika dzalika, karena sesungguhnya kewenangan masalah hidayah itu wewenangnya Allah. Maksudnya seperti ini. Ini menunjukkan satu pengertian. Jika kewenangan Allah Subhanahu wa taala kita kemudian kaitkan kewenangan itu kepada makhluk, atau kita yakini kewenangan hak ilahiyah Allah kemudian kita yakini itu kepada makhluk, maka ini yang dimaksud dengan syirik. Pemberi hidayah Allah, menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan Allah. Yang namanya mengatur alam semesta ini Allah. Tapi ada kelompok dari orang yang memahami konsep dunia kewalian, yang namanya kemudian alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala menurut mereka itu dibantu
di dalam mengaturnya, yaitu oleh wali kutub. Dalam dunia wali kan ini dunia wali kan meyakini di dunia ini ada wali-wali rahasia. Di antaranya adalah wali-wali kutub, yang dimana mereka itu diberi tugas untuk ikut mengatur alam semesta. Bahkan kalau di kitab mereka, ini di kitab mereka, sampai-sampai yang namanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan azab di suatu kampung. Kalau suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan azab di suatu kampung, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta izin kepada wali-wali itu. Sampai seperti itu coba. Kalau dalam kitab mereka, sampai yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala garap menurunkan azab ke suatu wilayah, suatu kampung, jadi minta izin disit kepada wali kutub. Ini kalau dalam dunia kewalian ini kan sesuatu yang aneh. Karena notabene laisa ilaika dzalik, wewenangmu Muhammad bukan terkait masalah hidayah. Artinya kalau seandainya Muhammad juga tidak diberi kewenangan untuk memberi hidayah, orang selevel di bawahnya Rasulullah tidak mungkin memiliki wewenang sebagaimana wewenangnya Allah. Hari ini karena tujuan kemudian di pembahasan ini seperti itu. Innama 'alaika al-balaghu wallahu yahdi man yasha'u. Kamu Muhammad hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Muhammad hanya bertugas menyampaikan. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang kemudian nanti memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menurunkan ayat ini mengandung pemilik hikmah yang tinggi sekaligus hujah yang kuat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayatnya 103. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada untukmu yaitu memberi hidayah kepada mereka, akan tetapi sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Artinya seperti ini, jika itu hak mutlak ilahi Allah, jangan kemudian kita cantumkan atau jangan kita yakini keyakinan hak ilahi Allah itu kepada makhluk. Sebagaimana keyakinan orang-orang yang notabene mereka sesat, mereka itu kadang-kadang meyakini hidayah itu seakan-akan dimiliki oleh para wali. Naudzubillahi min dzalik. Itu seperti itu. Dan berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Yusuf. Tadi surat Al-Baqarah 272. Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat 103. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma aksarun nas walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, dan tidaklah mereka itu kebanyakan manusia mau beriman. Kebanyakan manusia janjinya gelem beriman, sekalipun engkau sangat ingin mereka itu menjadi orang beriman. Jadi kadang-kadang kan kami orang, sama saudara, kawan, teman, sahabat, kadang-kadang kita kasihan. Kita pun berharap mereka itu menempuh jalan yang membawa petunjuk, kemudian berjalan bersama-sama di jalan yang lurus, bersih dari segala syirik, berjalan di atas tauhid. Kita kadang-kadang memiliki pemikiran seperti itu, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita kan disibukkan oleh urusan mikiri bapaknya dewek, ibune dewek, pamane dewek, wong-wong sing paling didemeni nang dewek lah. Betapa pengennya dewek mereka itu uli hidayah. Tapi kita hanya berkewajiban menyampaikan saja. Menyampaikan, adapun terkait masalah hidayah itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulanya yang namanya nasihat itu wajib, nanti kemudian masalah hasil apakah dia mendapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Jadi kewajibannya mau ngomong dan senantiasa berkata, memberi nasihat yang terbaik. Ini ucapan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan berikutnya, Qultu aku berkata, wan nafiyu yang dimaksud di dalam ayat itu, yang dinafikan oleh Allah, di sini adalah yang dimaksud hidayatu taufik. Sing dimaksud nang kene adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu
bisa melihat kebenaran itu benar, melihat kebatilan itu batil, kemudian Allah memberi kekuatan untuk menempuhnya. Ki jenengane hidayah taufik. Hidayah kan kalau menurut Ibnu Qayyim ada beberapa. Ada hidayah umum, ada hidayah irsyad wal bayan, ada hidayah taufik. Kayak hidayah umum ya pada dasarnya kalau manusia diajari bisa makan, bisa berjalan, bisa bicara, ini hidayah umum. Tatkala kemudian dia memasukkan makanan ke mulutnya harus mengunyah, ini hidayah umum. Semuanya manusia mendapatkan hidayah itu. Yang kedua, hidayah irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan adalah yang ditempuh dengan ngaji. Ngaji sehingga mendapatkan penjelasan, penerangan, dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, nanti terkait masalah dia menerima atau tidak, itu urusan Allah. Nah, nanti kalau seandainya kemudian dia bisa menempuhnya, dia bisa melihat yang benar-benar, yang batil-batil, Allah memberi izin untuk menempuh jalan itu, maka ini yang dimaksud hidayah taufik. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini, maksudnya hidayah taufik. Berarti kalau seandainya kita artikan, sebenarnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah taufik kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini karena hidayah yang paling tinggi di antara hidayah-hidayah lainnya. Mulanya kan kadang-kadang wong kalau belum dikasih hidayah taufik, boleh jadi wis ngerti ilmunya. Aku yang ngerti gue syirik, aku yang ngerti gue bid'ah, tapi yang ngerti aku kepenak lagi berarti ilmu di hidayah taufik. Iya, Riku, iya. Karena kasih seperti itu. Banyak orang yang menempuh pengajian, dia telah menerima ilmunya. Dia pun memakainya, artinya dia pun akhirnya menjalankan dari ilmu itu. Tetapi permasalahannya ketika dihadapkan kepada masyarakat, dia belum bisa. Wah, nyong isi gelem mengalang lah, nyong hormati soalnya nyong isi riku lah kepenaki jenengan ilmu di hidayah taufik. Sekalipun dia sudah mengetahui ilmunya, paham penjelasannya, sekaligus dia juga sudah menghilangkan syirik-syiriknya. Tapi tatkala kami dihadapkan kami masyarakat, riku ki ilmu di hidayah taufik. Mulanya kan ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala, berilah karunia, perlihatkanlah kepada kami yang hak, itu adalah hak, dan berilah karunia untuk mengikuti yang hak itu. Nah, gue menempuh jalan yang hak itu yang disebut dengan hidayah taufik. Berapa banyak coba kalangan mau ngaji, wis ngerti. Aku yang ngerti jenayah yasinan taliman raudi. Ini ngisi war penak ngeli hidayah taufik. Aku yang ngerti gue sebenarnya syirik dulu, tapi nyumbangnya syirikku nyumbangnya urunan iki jenenge ngeli hidayah taufik. Kan ada yang seperti itu. Justru yang banyak itu mereka rata-rata sudah mengetahui tapi belum mendapatkan hidayah taufik. Karena terkait masalah hidayah taufik ini memang milik Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kasus yang dialami oleh Rasulullah bersama pamannya. Kepengen banget pamannya kayak menuli hidayah taufik. Wong wis duwe hidayah nang Allah sing diene sih umum wis irsyad kabil bayan wis wong dheweke bendina nyawang keponakane dakwah Islam. Dan dia juga sudah bisa mengetahui mana yang benar dan yang batil. Tapi Allah ternyata tidak memberinya karunia untuk menempuh jalan itu. Nah, ini yang dialami oleh Rasulullah bersama pamannya. Maka yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Fa inna amri dzalik ilallah. Karena yang namanya hidayah taufik itu urusannya memang milik Allah dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Adapun hidayah yang disebutkan di dalam hidayah taufik itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latahdi illa siratim mustaqim." Sesungguhnya kamu Muhammad yaitu betul-betul memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Maksudnya adalah hidayah irsyad wal bayan. Dijelaskan ilmunya, dipahamkan ilmunya. Nanti untuk masalah menerima apa tidak, itu hidayahnya urusan Allah. Nabi bisa ngawi pengajaran. Di sing bener, di sing salah, kita senengane hidayah untuk menempuh jalan yang lurus yang dimaksud adalah hidayah irsyad wal bayan. Nabi bisa ngawi hidayah irsyad wal bayan, penjelasan disertai dengan dalil. Dek pun bisa, tapi untuk urusan hidayah taufik urusannya Allah.
Ya kan bisa ya nek wis ngaji ngomong oke ora disirik, kayak menurut Nabi seperti ini sebagai jenengane hidayah irsyad wal bayan. Tapi kalau untuk terkait masalah hidayah taufik, Nabi wis berlepas diri. Nah, itu. Dan akeh yang seperti itu. Sing lebih parah maning hidayah irsyad wal bayan. Ya Raudi, apa meninggal budi hidayah taufik ya? Wong ilmunya saja dia tidak menempuhnya. Nah, kepriwe garap kemudian uli wong ngaji BO ora. Kadang-kadang orang kan dibutakan oleh sesuatu tatkala dia tidak mau menempuhnya, justru kemudian menutup mata hatinya, sehingga tidak mungkin dia berada di atas kebenaran. Karena apa? Jalan untuk mendapatkan irsyad wal bayan sudah ditutup. Wong ngaji ora gelem, nek kepriwe karo uli ya coba. Padahal bendina ngene maca donga keneng nang surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Padahal sing dimaksudkan, ya Allah berilah aku hidayah taufik untuk menempuh jalan yang lurus. Itu maksudnya seperti itu.